Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para pemirsa Nur Sa'adah official yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema berbahagia bagi orang yang cinta kepada orang yang alim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba aliman faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepada orang alim, maka sungguh dia cinta kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, nanti dia akan bersama kami di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Nur Sa'adah official berbahagia, guru saya Tebuireng almarhum Ki Haji As-Samuddin Hasdik pernah memberikan sebuah cerita di mana ada seorang ulama besar, tepatnya di daerah Kasingan, Rembang, Jawa Tengah. Di sana ada seorang yang alim, allamah, tapi kesederhanaannya itu sungguh amat luar biasa. Bahkan menurut beliau, setiap ada orang yang datang ke pengajiannya, Mbah Yai Khalil Kasingan, Rembang, Jawa Tengah itu, walaupun yang datang jutaan orang, itu paham semua. Karena saking alimnya Mbah Yai Khalil daerah Kasingan, Rembang. Tapi sayang, saking sederhananya itu, rumahnya itu hampir roboh. Kalau hujan datang ketiup angin, rumahnya itu goyang. Sampai-sampai suatu hari Mbah Yai Khalil pengen makan. Beliau mengundang santrinya datang ke rumah. Kata Mbah Khalil, "Le, rene oleh." Ada santrinya, "Nggih, Yai." Kata Yai Khalil, "Nganu le, kowe masak osing enak. Aku makan barengmu. Kita makan bareng-bareng." Wah, santri ini ketika disuruh oleh kiainya masak dan makan bareng, girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Akhirnya santri ini patungan. Yang satu beli beras, yang satu beli lauk, yang satu beli minyak dan lain sebagainya. Setelah patungan, dia masak bareng-bareng. Setelah matang, Mbah Khalilnya dipanggil oleh santrinya. Santrinya matur datang ke Mbah Yai Khalil. Kata Mbah Khalil, "Ono pole?" Kata santrinya, "Nganu Yai, niki masakane sampun mateng." "Oh nggih, yuk kita makan bareng-bareng." Sampai ketika Mbah Khalil itu di kamarnya santri yang ingin makan bareng,
adab dan taatnya seorang murid kepada guru luar biasa. Setiap Kiai Khalil makan, santri pun ikut makan. Setiap ketika Mbah Khalil itu berhenti, santri pun ikut berhenti. Padahal masih lapar. Kata Mbah Khalil, terus lemangan terus. Kata Kiai, pun yai, pun wareg. Ternyata ketika melihat masakan makanannya itu masih banyak sisa. Apa kata Mbah Khalil? Teruskan lagi makannya. Sampun yai. Kata Mbah Khalil, oh ya sudah, kalau kamu ini nggak mau makan, nasinya saya bawa ke rumah saya kasih peliharaan saya. Dikira santri itu peliharaannya ayam dan sebagainya. Oke, monggo yai. Masya Allah, ternyata sisa masakan yang tadi belum dimakan itu dikasih anak istrinya. Saking sederhananya Mbah Khalil. Suatu hari Mbah Khalil ini kedatangan tamu. Namanya Pak Mustafa. Pak Mustafa ini orang kaya, pengusaha, dermawan. Beliau punya anak namanya Bisri. Pak Mustafa ini mengantarkan Bisri untuk dimondokin di daerah Kasingan, Rembang, Jawa Tengah. Ketika sowan ke Mbah Khalil, Pak Mustafa ngomong, Yai, pertama saya datang kemari silaturahmi, yang kedua untuk mengantarkan putra saya untuk mondok di sini. Kata Mbah Khalil, enggak, tak tompo tak terima. Diterimalah santrinya. Yang namanya Bisri mondok di daerah di Mbah Khalil, daerah Kasingan. Melihat keadaan rumahnya itu, Pak Mustafa pengen bantu. Nganu yai, bagaimana rumah saya bangun? Kata Pak Mustafa. Kebetulan Pak Mustafa ini orang kaya. Kata Mbah Khalil, jangan Pak, ini tanggung jawab saya. Kata Pak Mustafa, ya udah kalau rumah nggak mau dibangun, saya bantu ya, tiap bulan itu saya kasih beras. Kata Mbak Khalil, jangan, ini tanggung jawab saya, kewajiban saya. Nah, Pak Mustafa itu sampai bingung, ya Allah nih Kiai, dikasih apa aja nggak mau. Kemudian Pak Mustafa menawarkan kepada Mbak Khalil, sekarang begini Mbak Yai, bagaimana saya kirim batik sebanyak-banyaknya, saya kirim kemari untuk dijual. Nah, ketika ditawarkan seperti itu, Mbak Khalil terima. Kata Mbak Khalil, ya udah kalau begitu saya terima. Nah, esok harinya itu langsung dikirim batik sebanyak-banyaknya untuk dikirim ke Mbak Khalil. Nah, Mbak Khalil dibawa ke pasar, dijual oleh Mbak Khalil sendiri. Walhasil ternyata dagangan yang dijual oleh Mbak Khalil itu nggak ada yang mau beli. Jadi orang pasar setiap ketemu Mbak Khalil bukan beli tapi malah sungkan. Saking sungkannya, barangnya nggak ada yang beli. Nah, ketika sudah menjelang sore, ada orang pasar itu menawarkan diri. Yai, bagaimana dagangannya? Saya ingin dagangin. Kata Mbak Khalil, oh ya monggo silahkan. Mbak Khalil pulang, akhirnya dagangannya itu digantikan oleh orang pasar. Ketika digantikan sama orang pasar, karena memang barangnya bagus, batiknya bagus, jualnya murah, laku, habis langsung dijual.
Setelah laku itu duitnya bukan disetorkan kepada Makhorid, dibawa kabur. Dicari-cari Makhorid lah, mana orangnya, ternyata kabur. Ketika bulan berikutnya Pak Mustafa datang untuk menemui anaknya sekalian menanyakan bisnisnya. Bagaimana bisnisnya? Udah maju apa enggak? Kata Pak Mustafa, gimana ya itu dagangannya? Laris enggak? Kata Mbak Yahya, laris. Saking larisnya, uangnya habis, barangnya habis. Bahwa Pak Mustafa bingung, Masya Allah. Tapi saking cintanya kepada orang alim Pak Mustafa ini, gimana caranya biar dekat dengan Pak Bahi Khalid. Kata Pak Mustafa, Yai, bagaimana kalau anak saya ini dinikahkan kepada putra Mbah Khalid, putrinya Mbah Khalid. Kata Mbah Khalil, ya saya punya putri, tapi saya pikir-pikir dulu. Ketika dipikir-pikir, aja diterima. Tunanganlah Bisri dengan putrinya Mbah Khalil Asingan Rembang, Jawa Tengah. Nah, ketika setelah tunangan terus nikah, bukan tunangan, lamaran, nikah, setelah nikah nggak lama punya anak. Anak pertama Bisri ini sekarang jadi Pak Bisri karena udah nikah dia. Ketika Pak Bisri punya anak pertama, bingung nih, anaknya laki, dinamain siapa ini? Dia ingat mertuanya, yaitu Khalil. Mertua saya alim, alama, pinter, sederhana. Dinamain anak pertama namanya Khalil. Karena bapaknya namanya Bisri, namanya Khalil Bisri. Ketika itu terkenal dengan anaknya Ki Khalil Bisri, beliau alumni pesantren Lirboyo, pernah juga menjadi ketua DPR ketika itu, dan sekarang putra Ki Khalil itu menjadi ketua umum PBNU, yaitu Gus Yahya Khalil Stakuf, dan juga anaknya yang menjadi Menteri Agama yaitu Gus Yakut Khalil Kaumas. Nah, ini cucu daripada Mbah Khalil, Kiai Khalil dari Pak Bisri. Pak Bisri ini gak lama punya anak lagi, laki lagi. Bingung namanya, namain siapa ini? Ingat dia dengan orang tuanya yang namanya Mustafa. Oh, Pak, bapak saya itu pedagang, pengusaha, dermawan, tapi cinta sama orang alim. Dinamainlah anak keduanya namanya Mustafa. Karena bapaknya namanya Bisri, disambung dengan namanya Mustafa Bisri. Sekarang masih ada beliau namanya Kiai Haji Mustafa Bisri. Anaknya banyak. Ini cerita singkat bagaimana kalau bapaknya orang alim, dia cinta kepada orang alim, ini nanti keturunannya pasti akan menjadi orang. Oleh karena itu, marilah kita berbahagia apabila dekat dengan orang alim. Karena kalau kita senang kepada orang alim, kalau kata almarhum Ki Haji Aisamuddin Hazik SH, maka keturunannya akan menjadi orang. Demikian yang saya sampaikan.
Mohon maaf, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.